Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astia Denisha Arstona dari Sastra Inggris Minat Penerjemahan. Di tugas 3 kali ini saya akan menyampaikan tugas dari mata kuliah Public Speaking dengan dosen Tuton Bapak Daniel. Pada kesempatan kali ini, bahasan saya mengenai digital burnout pada generasi muda dan bagaimana cara mengelola kesehatan mental di era teknologi. Jadi teman-teman sekalian, seperti kita semua tahu, di kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari teknologi, terutama dari sosial media. Ketika bangun tidur, banyak dari kita langsung menonaktifkan cellphone, HP, melihat notifikasi ponsel, atau ya seperti kita mahasiswa, penggunaan laptop yang lumayan sering karena kita kuliah online, penggunaan internet itu sendiri, dimana kita banyak sekali melihat layar, menonton video, pengaksesan sosial media bermacam-macam platformnya, dan bahkan juga sebelum tidur kita terbiasa untuk terus melihat ponsel. Ya, jadi tanpa kita sadari, sebagian besar dari waktu kita dihabiskan di depan layar. Jadi kondisi inilah yang membuat banyak generasi muda mengalami digital burnout itu sendiri. Jadi digital burnout ini adalah kondisi di mana kita mengalami kelelahan mental, emosional, bahkan fisik akibat penggunaan teknologi yang berlebihan, yang berlangsung terus-menerus dari hari ke hari. Jadi menurut data APJII, penggunaan internet di Indonesia ini telah mencapai lebih dari 77% populasi. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas digital masyarakat Indonesia sudah sangat tinggi, terutama di kalangan mahasiswa ya, dan para remaja. Dari usia remaja 13 tahun ke atas sampai dengan 35 tahun itu terbanyak. Jadi teknologi ini memang memberikan banyak sekali manfaat, tidak bisa kita menampik ya. Jadi kita mendapatkan informasi dengan cepat, mengikuti perkuliahan secara daring seperti di UT ini, berkomunikasi dengan keluarga, dan memperoleh hiburan dengan cara yang mudah. Tentunya memang dengan fasilitas-fasilitas ini. Namun jika digunakan tanpa batas, teknologi ini justru malah menimbulkan masalah gitu. Contohnya, banyak mahasiswa yang selalu harus merasa online. Ketika ada notifikasi, mereka harus segera membalas. Ketika melihat sosial media, mereka tanpa sabar menghabiskan waktu juga berjam-jam scrolling. Akibatnya istirahat berkurang, pikiran otomatis menjadi lelah. Selain itu, media sosial juga sering membuat seseorang membandingkan dirinya dengan standar orang lain. Kita sering melihat pencapaian orang lain seperti liburan kemana, kehidupan orang lain yang di depan kita seperti tampak sempurna, padahal yang kita lihat itu hanya sebagian kecil saja dalam kehidupan mereka. Kita tidak tahu bagaimana mereka struggling dalam kehidupan mereka. Jarang sekali ya yang memposting kesulitan hidupnya gitu. Memang banyak ketika sosial media yang membahas tentang galau, bagaimana seperti parenting, kesulitan orang tua. Tapi jika dilakukan terus-menerus, screen time itu terus-menerus, kebiasaan ini jadi bisa memicu stres gitu. Kecemasan stres ini bahkan jadinya malah menurunkan percaya diri kita.
Jadi menurut WHO, kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan ketika seseorang mampu mengatasi tekanan-tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana sih agar bisa tetap berfungsi secara produktif? Oleh karena itu, ketika penggunaan teknologi membuat seseorang sudah mulai sulit fokus, mudah marah, penat, suntuk gitu, jadi susah tidur, sebelum tidur itu kayak harus mantengin layar, kehilangan dari motivasi belajar itu karena entah terpecah fokus apa interest apa. Jadi hal itu sudah memang harus menjadi perhatian. Lalu bagaimana sih? Nah, ketika ada masalah tentunya kita ingin mencari solusi. Jadi bagaimana sih mengatasi digital burnout ini? Pertama, kita perlu pengaturan waktu penggunaan gadget. Nah, misalnya dengan menetapkan batas penggunaan tanpa media sosial dan tidak harus selama beberapa jam. Pokoknya kita memiliki waktu untuk membatasi itu. Sejam 2 jam cukup. Jadi pikiran kita ini jadi lebih tenang, emosi juga jadi lebih stabil, kita terfokus di dunia nyata ibaratnya. Yang kedua, jadi kita bisa melakukan detox berkala, kecil-kecilan. Jadi tidak harus kita mungkin ini seperti bagaimana berhenti merokok ya. Jadi kita tuh nggak harus langsung lepas, tapi kita bisa detox ini pelan-pelan. Jadi dalam sehari ya itu tadi 1 jam, 2 jam dulu tanpa sosial media. Oke, kembali lagi tenang. Bagaimana kita memaintain diri kita untuk pikiran kita lebih mudah untuk fokus ke dunia nyata kita atau pekerjaan kita kah bagaimana. Yang ketiga yaitu memiliki aktivitas lain, aktivitas nyata di dunia nyata kita, seperti olahraga, membaca buku. Hari ini kira-kira kita mau baca buku, judulnya apa, kita selesaikan itu kayak gitu. Lalu jogging kah, berjalan santai kah di pagi atau sore hari, atau berbicara, membangun komunikasi langsung dengan teman begitu. Kemudian selanjutnya jangan lupa kita perlu membagi waktu untuk diri kita sendiri, untuk beristirahat, tidur yang cukup, berolahraga seperti menjaga kesehatan fisik yang tadi. Itu juga sangat berpengaruh terhadap mental kita. Jadi yang terpenting itu kita menyadari bahwa kesehatan mental ini bukannya tanda kelemahan, tapi justru kepedulian terhadap diri kita sendiri. Jadi hadirin yang saya hormati, teknologi ini bukan musuh pastinya, karena memang membantu kita sekali dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tugas, kuliah online seperti ini jadi lebih mudah, namun kita harus mampu bersikap bijak terhadap teknologi ini agar kita tidak kehilangan keseimbangan, karena sesungguhnya keseimbangan itu yang perlu dijaga. Bagaimana kehidupan kita, penggunaan kita terhadap teknologi, kehidupan digital dan kehidupan nyata itu sendiri. Jadi marilah kita mulai dengan langkah kecil, mengurangi waktu menatap layar, memberikan waktu istirahat bagi pikiran kita, lebih peduli kondisi mental kita sendiri. Jadi dengan demikian kita dapat memanfaatkan teknologi secara positif tanpa mengorbankan kesehatan mental kita. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.